Lebaran memang menyenangkan, apalagi membawa kendaraan sendiri bersama keluarga. Tapi di balik keseruan berkendara ke kampung halaman, perjalanan panjang juga menimbulkan kelelahan. Kemacetan panjang membuat berkendara terasa amat melelahkan. Saking macetnya, sejumlah pemudik terpaksa keluar kendaraan untuk istirahat sejenak, sekedar untuk meluruskan kaki. Antrean di pelabuhan juga semakin menyesakan. Pemudik yang akan menyeberang harus menunggu berjam-jam untuk masuk ke kapal. Ini baru berangkat ke kampung halaman. Ketika pulang ke perantauan pun, pemudik harus bersiap-siap menghadapi hal yang sama. Dibutuhkan kondisi tubuh prima agar selamat sampai tujuan. Tidak mengherankan bila jasa tukang pijat banyak dicari. Namun sebelum dipijat, kita perlu memahami kondisi tubuh. Meski pegal dan kelelahan, tubuh tidak bisa sembarang dipijat. Kali ini saya akan mengajak Anda mengunjungi beberapa ahli pijat untuk mengetahui dalam kondisi seperti apa pijat bisa dilakukan dan bagian tubuh mana saja yang bisa dipijat. Dan apa yang terjadi bila kita asal-asalan pijat. Felicia memilih pijat untuk meredakan sakit pergelangan kakinya akibat cedera ketika berolahraga. Ia memilih terapi kiropraktik untuk meredakan nyeri di kakinya ini. Menurut laman Kementerian Kesehatan, terapi kiropraktik merupakan perawatan terapeutik untuk memanipulasi persendian pada tubuh. Praktisi kiropraktik atau kiropraktor dilatih untuk merawat dan merehabilitasi kondisi kesehatan yang berkaitan dengan tulang, otot, dan persendian. Felicia yang mengaku bekerja di bidang keuangan ini mengaku baru pertama kali menjalani terapi kiropraktik dan sempat merasa takut. Ketika di treatment pertama kali kaget, cuman kaget, tapi sekali udah itu enak, kayak jadi lebih rileks gitu. Cuman ya gitu kaget, karena kan kreteknya kayak kruk gitu, banyak. Ada rasa takut gak sih dulu ketika masih udah terdengar kiropraktik lama kan? Kretok diapain sih? Iya. Gitu. Ada rasa kayak, aduh gimana gak sih? Ada cuma dalam pikiran gue tuh kayak, ya udahlah dia kan juga udah pengalaman ya, maksudnya kan gue bukan first customer gitu kan, gue bukan first pasien juga gitu kan, jadi dan yang lain-lain pun juga kayaknya nggak apa-apa, harusnya gue fine juga lah gitu dalam pikiran gue. Jadi harusnya should be okay. Iya. Ada Felicia, ada pula Firda, seorang food blogger. Firda mengalami cedera pada tulang belakang dan tulang ekornya akibat kena prank rekan di tempat kerjanya. Seperti keisengan anak sekolah, rekannya menarik kursi Firda ketika ia akan duduk. Firda terjatuh dalam posisi terduduk dengan amat keras. Aduh, aku sekitar 3 tahun yang lalu tuh pernah dibercandain sama teman kerja. Jadi pas lagi berdiri, kursinya ditarik ke belakang, jadi aku jatuh ke belakang gitu langsung ke duduk, jatuhnya tuh duduk gitu. Pantat ya? Pantat agak ke kanan sih, lebih kanan. Yang rasain adalah sebelah kanan ini nggak ya? Iya betul. Kalau misalnya jalan lama agak kebas kesemutan, betul ya. Dari pinggang sampai ke kaki, iya betul. Ya ampun. Inilah terapi tulang yang dilakukan Surya Putra Irawan yang lebih dikenal sebagai Sandmaster. Pria yang gemar memasak dan jebolan ajang pencarian koki ini mengasah kemampuan bone setting atau kiropraktik di Italia beberapa tahun lalu. Bagi Sen, demikian panggilan akrabnya, untuk menjadi kiropraktor tidak sembarangan. Selain punya lisensi, seorang kiropraktor juga harus tahu bagaimana mengontrol tenaganya. Karena setiap pasien yang datang punya keluhan yang berbeda dan kadar nyeri yang berbeda pula. Seorang kiropraktor juga harus awas dengan kondisi pasiennya. Bila merasa sulit menanganinya, jangan sungkan untuk langsung menyarankan pasien agar menjalani perawatan medis. Pasien yang datang biasanya mengalami saraf terjepit dan nyeri pada persendian.
Udah. Kalau dari seorang pemula praktisi chiropractic itu seperti Om Sen gitu, yang harus dimiliki tuh apa sih sense-nya sebenarnya? Sense yang dimiliki adalah trust ke pasiennya. Kita mesti ada sense untuk kontrol power untuk bagian tulangnya, bagian mana yang sakit. Kita mesti ngecek tulangnya ada yang bengkok atau ada masalah di otot atau tulang nih masalah nih. Kita mesti tahu semuanya dulu detail, density tulangnya gimana, bagus atau enggak. Baru kita bisa eksekusi untuk terapi. Oke, butuh pasien kasih, let's say misalnya kayak foto ronsen atau apa gitu nggak? Kalau pasiennya memiliki foto ronsen itu jauh lebih sangat membantu lagi karena saya bisa ngecek density-nya tulang secara real. Terus ngecek ada syaraf kejepit di bagian mananya bisa lebih detailnya. Sama kalau ada masalah lain bisa ketahuan. Banyak orang yang takut gitu ya kalau mau di chiropractic kan bakal dikeratak gitu, takut kenapa-napa gitu. Nah itu ada treatment khusus nggak sih dari? Treatment khususnya sih ya itu tadi ngambil trustnya pasien nih. Kita juga mesti mempelajari anatomi ototnya dia. Jadi waktu eksekusi itu ototnya kaku nggak nih? Soalnya ketika ototnya kaku dan kita melakukan trust kayak gitu akan ada cedera otot. Gitu. Jadi benar-benar totally relax. Kalau misalnya memang tegang ya udah take your time, nggak masalah. Tunggu sampai relax lagi. Ada apa hal-hal tertentu nggak? Atau misalnya kayak lagi coba lihat kayaknya ini nggak bisa nih, harus bawa ke dokter gitu. Suka kayak gitu nggak? Ada, tergantung. Kalau misalnya memang pasiennya ada HNP dan itu cukup parah, sudah pecah, itu memang harus diendoskopi. Saya juga angkat tangan, soalnya itu memang di bidangnya kedokteran, di operasi. Sedangkan saya kan cuma memanipulasi tulang supaya bantalannya kembali ke jalurnya. Tapi kalau udah pecah dan itu harus operasi, saya pasti akan serahkan ke dokter ortopedi pasti. Baik. Berarti chiropractic itu bisa dikatakan apa? Alternatif. Ini kayak nice. Long kan? Nunduk. Buang. Habis. Sakit nggak? Lumayan ada tekanan ya. Kanan, betul. Sakit nggak tapinya? Enggak. Oke. Tarik nafas. Buang. Habis. Jadi yang bikin kaku kan ototnya ini pada narik semua nih, otomatis spine-nya pasti akan gencet semua. Oke. Nah itu loh, sudah stretching dulu biar ototnya lemes, baru boleh kerja lagi. Kalau mau bodinya bagus lagi, itu lagi stretching aja. Stretching terus ya, jadi jangan terlalu ini ya. Dalam 1 jam 3 menit, 2 menit aja cukup. Oke. Saya baru tahu dari Sen bahwa pijat kiropraktik seperti ini ternyata terbagi menjadi 2 aliran, yakni aliran West alias Barat dan aliran East atau Timur. Menurut Sen, aliran pijat bone setting yang ia lakukan adalah gaya Barat. Bone setting dilakukan dengan cara yang cepat dan keras dengan memperhatikan tekanan yang dilakukan terhadap pasien. Saya pergi ke Jakarta Timur untuk bertemu dengan Master Hendrawan. Berbeda dengan Sen Master, Master Hendrawan condong ke aliran timur. Selain pijat, ia juga mempelajari akupuntur, tai chi, dan qigong atau pernafasan alat Tiongkok untuk memaksimalkan efek pijatnya. Hendrawan berkenalan dengan dunia pijat alternatif ketika ia mengalami kecelakaan dan mencoba segala terapi untuk bisa sembuh. Setelah sembuh, ia pun mendalami dunia pijat termasuk terapi kiropraktik yang juga dikenal sebagai terapi koreksi tulang belakang. Teknik kiropraktik ini digabungkan dengan pengetahuannya tentang terapi pengobatan Tiongkok. Terapi ini kan kalau Pak Herman, kalau saya lihat tuh ya, saya dengar, saya baca juga kan banyak juga mengadaptasi pengobatan-pengobatan dari Tiongkok ya, China gitu. Sebenarnya ada ini tertentu nggak sih kenapa memilih pengobatan alternatif ala Ada, jadi itu semua untuk merilekkan otot dan untuk melancarkan qi, kalau di bahasa Chinese-nya itu qi atau energi. Kemudian setelah tubuh rileks, baru kita adjustment dengan dikoreksi tulang belakangnya. Baik, berarti belajar kungfu gitu? Tai chi aja dulu ya, buat kesehatan. Berarti tadi treatmentnya yang dengan qi ini berarti lebih melihat aura tubuh. Enggak, jadi pakai metodenya akupunktur, kemudian nanti diguasa, jadi
mengecek apa namanya spase otot gitu, otot apa yang bermasalah nanti terdetek dengan di guasa itu. Setelah ototnya rileks, kendur gitu, baru kita melakukan namanya koreksi tulang belakang. Pada awal pengobatan, Hendrawan menterapi para pasiennya dengan akupuntur menggunakan jarum yang dialiri setrum dan diberi sinar ultraviolet. Lagi-lagi, karena penasaran, saya meminta untuk mencoba terapi ala Master Hendrawan. Saya juga menjelaskan bahwa saya merasa tidak ada yang salah dengan kondisi tubuh saya, termasuk tulang dan persendiannya. Setelah saya cek, ini bahu ini lebih rendah daripada ini. Cuman hanya sedikit saja. Kemudian ini ada apa? Di sini ada otot romboid namanya, ini agak lebih menonjol ketimbang yang ini. Jadi mungkin ada suka pegal-pegal di daerah sini ya, di romboid sini. Atau ngaruh kalau saya suka olahraga gitu, Pak? Bisa karena olahraga kemudian terjadi apa namanya perubahan dari bentuk tulang. Itu kalau dilakukan dengan olahraga yang keras ya. Kalau cuma hanya perenggangan seperti yoga sih tidak ada masalah. Cuma kalau bisa angkat beban itu akan mempengaruhi struktur tulang. Orang-orang nge-gym gitu ya? Iya betul. Jadi saya cek ininya bahu ini lebih tinggi ya daripada ini, dan ini ada otot di sini namanya romboid ini. Ini akan lebih menonjol ketimbang yang ini. Jadi ini nanti bisa dikoreksi tulangnya. Cuman sebelumnya sih saya guasa aja dulu ya, supaya ototnya rileks. Kemudian nanti di cupping tambah rileks lagi ototnya. Siap. Jadi bisa apa? Mau diambil detail buka lagi. baju ya. Buka baju. Nah, ini mengalami spase otot. Sebenarnya kalau pasien datang ke sini, keluhan terbanyaknya apa, Pak? Ya ini apa, khusus dari nyeri tulang belakang ya, atau orang bilang saraf kejepit. Dengan kondisi dengan pasien dengan derajat nyeri yang sangat luar biasa ya, itu harus ditangani di medis. Jadi kalau di sini karena ini terapi, jadi dengan kondisi yang nyeri wajar aja. Kemudian dengan kondisi apa namanya, orang yang lanjut usia seperti usia 80 atau 90 itu hanya bisa dilakukan akupunktur dan guasa seperti ini. Berarti kalau ada kasus seperti itu, berarti bisa langsung disarankan langsung ke dokter aja gitu ya, Pak? Iya betul, ke pihak medis terkait ya, yang menangani khusus untuk nyeri tulang seperti dokter ortopedi. Tapi ini untuk apa? Saya pun menjalani terapi seperti pasien-pasien lain. Hendrawan memilah-milah pasien yang bisa ditangani di kliniknya. Pasien dengan derajat nyeri yang tinggi langsung ia sarankan untuk ke dokter dan menjalani perawatan secara medis. Ada alternatif saja dengan kondisi nyeri wajar. Oke. Ini sudah keluar semua. Ada spase otot. Ada spase otot di sini. Nah, ini latissimus dorsinya nyeri. Terus romboidnya di sini, romboid ini merah semuanya. Otot romboid. Terus di sini ada otot teres minor di sini. Ini juga ada mengalami spase. Berbeda dengan kiropraktik gaya barat, terapi Hendrawan dilakukan dengan cara yang lebih lembut. Otot pasien dirilekskan terlebih dahulu dengan beberapa teknik. Setelah rileks, saya pun lanjut untuk melakukan terapi pijat kretek-kretek. Iya, silakan duduk Mas. Iya. Jadi kita betulkan dulu tulang belakang ini ya. Jadi yang tulang belakang yang ini yang bermasalah kita koreksi cuman secara soft karena apa namanya tidak mengalami nyeri yang signifikan ya. Saya kendurkan dulu dengan alat namanya Theragun ya. Ini untuk mengendurkan otot juga ototnya ya, Pak, lagi. Jadi udah kendurkan lagi gitu ya. Jadi biar ototnya iya betul. Iya.
Jadi biar tulangnya menjadi rileks gitu ya, otot dan sarafnya menjadi rileks juga. Baru lakukan koreksi tulang belakang. Iya. Jadi dikoreksi tulangnya soft, menghindari bahaya. Kalau di rumah sih pantangannya sih tidak boleh aktivitas itu apa namanya berat ya, seperti angkat-angkat, lari atau loncat-loncat gitu tidak boleh. Oke. Terus lebih banyak tidur di matras seperti ini. Oh, itu yang akan, keras ya? Iya, yang keras. Oke. Akan memperbaiki tulang belakang. Itu aja sih. Boleh diurut-urut gitu, Pak? Boleh sih dilakukan urut, cuman mungkin di tulang belakangnya dihindari. Oke, tetap Karena bisa. apa namanya Nggak boleh sembarangan. nggak boleh sembarangan. Saya bertemu dengan salah satu pasien yang berobat di sini. Mbak Winda menemani ayahnya yang sudah sepuh untuk berobat ke sini. Ia membawa ayahnya ke sini karena sang ayah terlalu lama menunggu antrian untuk fisioterapi di rumah sakit. Mbak Windar, keluhannya Bapak apa nih? Kebetulan kena saraf kejepit udah seminggu, terus nyeri di kaki kanan dari pinggang sampai telapak kaki, jadi jalan agak sulit gitu. Sudah ke dokter terlebih dahulu? Sudah ke medis, ke dokter saraf, disarankan ke fisioterapi. Karena fisioterapi mau lebaran agak lama kali ya, bapaknya udah nggak sabar, jadi kita coba alternatif, namanya kita ikhtiar ya, ke dokter saraf, spesialis saraf. Hayu, terus kesini juga hayu. Ada obat-obatnya di Bapak juga terus? Obat dari dokter saraf, dikasih vitamin saraf sama anti nyeri. Baik, nggak putus juga tapi itu kan ya? Jadi dokter jalan terus, alternatif? Iya, alternatif, ayo gitu dicoba. Ya. Ada pula Agung yang sudah berobat beberapa kali ke tempat yang rawan. Tadinya nggak bisa nengok sama sekali, alhamdulillah sekarang bisa. Gitu. Kalau di sini nggak ada treatmentnya nggak ada yang sakit ya, jadi nggak ada. Nggak ada. Iya ya. Nggak ada yang sakit sih. Biasa aja sih, nggak sakit. Ya akupunturnya juga nggak sakit sih. Tapi udah sempat ke dokter lagi setelah dari sini? Pernah ke dokter lagi. Cuman tadinya kan bengkok banget tulang. Setelah di ronsen sebelum di sini, terus sudah di ronsen di sini. Ada perubahan sih, alhamdulillah. Kan kalau ke rumah sakit itu cuman cek ronsen aja sih. Oh, jadi tetap ke ronsen juga buat cek kondisi tulangnya ya? Iya. Ada banyak terapi dan pijat untuk mengatasi sejumlah masalah tulang atau sekedar membuat tubuh lebih segar. Lalu bagaimana pandangan dunia medis tentang pengobatan alternatif ini? Sesaat lagi di Ruli Files. Saya bertemu dengan Dr. Grace Yoselini di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro, Tangerang Selatan, tempatnya berpraktik. Sebagai dokter spesialis kedokteran olahraga, Dr. Grace menerapkan sejumlah terapi yang sesuai dengan kaidah medis. Beberapa terapi yang dilakukan oleh Dr. Grace dan sejumlah terapis di rumah sakit ini juga memakai teknik pijat. Kira-kira ada sih yang membedakan antara sport massage dengan pijat-pijat yang banyak? Yang spa biasa ya, ada tekniknya biasanya. Ada yang deep, ada yang myofascial teknik gitu. Jadi kalau misalnya yang mengerjakan juga beda dan mereka biasanya sudah tersertifikasi tertentu gitu. Jadi penting itu adalah bagaimana memastikan bahwa terapis itu memiliki sertifikasi dan kompetensi yang layak. Iya, betul. Lalu bagaimana dengan terapi pijat kretek-kretek atau pijat urat? Menurut Dr. Grace, terapi semacam ini merupakan pengobatan alternatif yang belum menjadi terapi utama dalam menyembuhkan pasien.
Untuk susunan tulang, dokter spesialis kedokteran olahraga bekerja sama dengan dokter spesialis ortopedi dan dokter spesialis lainnya untuk melihat dan memastikan keluhan pasien. Dokter spesialis tidak melakukan tindakan seperti kiropraktor. Oke, memang kalau terapi-terapi tadi yang seperti disebutkan itu belum menjadi terapi utama terapi medis gitu. Jadi masih belum menjadi bagian. Kalaupun misalnya terapi konservatif ya, kalau kita di dunia kedokteran olahraga kita menggunakan fisioterapi gitu. Nah, dari fisioterapi itu termasuk nanti ada terapi exercise, ada misalnya sport massage gitu, menggunakan modalitas gitu dan sebagainya gitu. Tapi memang yang tadi disebutkan terapi-terapi demikian memang belum kita lakukan dalam dunia medis. Kalau susunan tulang kita biasa kerjasama sama ortopedi ya gitu. Memang bukan untuk memperbaiki dari segi struktur susunannya gitu. Kecuali misalnya kejadian cedera gitu ya. Tapi memang lebih untuk fungsinya jauh lebih baik gitu. Jadi kita tidak membuat manipulasi-manipulasi yang membahayakan. Menurut Dr. Grace, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila pasien ingin menjalani terapi alternatif. Yang utama adalah memastikan pasien diperiksa oleh dokter terlebih dahulu agar jelas apa keluhan dan permasalahannya. Bila pasien abai dan tidak memastikan track record dan kompetensi terapis yang akan dikunjunginya, dikhawatirkan keluhannya akan semakin berat. Mengabaikan hal ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti kelumpuhan, bahkan kematian. Pastikan dulu diagnosisnya, kondisi pasiennya gitu sebelumnya untuk melakukan pemeriksaan gitu. Terapi kami, terapi medis yang dilakukan, yang pertama pasti kita lihat dulu apa riwayat penyakitnya, bagaimana bisa terjadi, prosesnya bagaimana. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik gitu ya, pemeriksaan secara umum, special test kalau misalnya itu berhubungan dengan muskuloskeletal, kemudian pemeriksaan penunjang, X-ray untuk memastikan tulangnya, MRI untuk melihat soft tissue, ligamen gitu ya, atau otot gitu. Baru kemudian kita menilai. Jadi kondisi tertentu yang memang bahaya sekali apabila dilakukan manipulasi tarikan-tarikan gitu ya. Misalnya memang kondisi ada penjepitan saraf, atau yang terutama jangan sampai ada penjepitan saraf gitu, atau misalnya case-case terjadinya osteoporosis gitu. Kalau sampai salah penanganan, efeknya malah berbahaya, bisa sampai kelumpuhan gitu ya, sampai terjadi kematian bisa. Nah, itu yang harus diwaspadai gitu. Makanya dari itu penting sekali untuk memastikan kondisi dirinya gitu ya, diagnosisnya apa gitu. Konsultasikan dulu sama dokter apa yang sebaiknya dilakukan dalam kondisinya itu. Dr. Grace juga menganjurkan pasien kembali memeriksakan diri ke dokter setelah melakukan sejumlah terapi alternatif. Kalau misalnya lelahnya sports medicine misalnya ya, di olahraga gitu ya, kita akan lihat dulu problemnya apa. Kalau misalnya masalahnya muscle tightness gitu ya, maka kita akan lakukan exercise-nya adalah di stretching gitu ya. Kemudian nanti juga akan dibantu dengan massage, tapi sports massage yang memang teknik-tekniknya sudah terlatih dan sudah tersertifikasi gitu. Saya bertemu dengan Yutlina, perempuan yang gemar berolahraga ini tidak ingin mencoba-coba pengobatan alternatif. Baginya, datang ke dokter dan mengikuti saran dokter lebih cocok bagi dirinya. Sebagai seorang pelari yang kerap mengikuti ajang maraton dan pertandingan basket ini, cedera merupakan hal yang sangat mungkin terjadi. Ini hal yang tidak bisa dianggap enteng. Memilih untuk langsung ke dokter, tidak mencoba untuk seorang urut dulu atau apa gitu. Karena kalau menurut saya ya kalau untuk cedera sebaiknya nggak usah coba-coba hal yang nggak pasti. Saya lebih suka untuk langsung untuk dicek ke dokter yang dimana itu berdasarkan ilmu pengetahuan ya, dan kita juga ada medical record dan ditangani oleh
terapis-terapis yang tentunya pastinya udah berpengalaman untuk menangani cedera-cedera tersebut. Jadi saya lebih ya udah kalau memang cedera mending langsung dicek ke dokter gitu. Sekarang cedera yang dialami apa aja sebenarnya Mbak Ayu? Kalau yang terakhir ini saya kena piriformis syndrome karena jatuh pas latihan basket. Latihan basket? Iya. Cedera lain pernah dialami apa aja? Yang lain itu pernah jatuh, cedera ankle pas lari. Yang sebelumnya pernah jatuh pas olahraga mengendarai road bike, pas nyoba untuk pakai klit itu, keseimbangannya enggak ini, terus akhirnya jatuh, sempat retak juga itu bagian situ. Gitu. Semuanya itu langsung ke dokter semua? Langsung ke dokter. Nggak ada yang lewat? Nggak ada yang pijat nggak ada. Oke. Kekhawatiran terbesar apa sih kalau pakai alternatif atau pijat gitu misalnya? Karena kita sering dengar banyak kejadian-kejadian di luar sana ya yang pakai alternatif, tapi ternyata setelah itu cederanya malah tambah parah. Terus saya juga sadar ya di umur saya yang segini, saya mending nggak mau nyoba-nyoba yang nggak jelas. Maksudnya bukan yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan medis gitu. Jadi saya udah langsung kalau untuk hal-hal cedera, sakit apa gitu langsung udah ke dokter aja untuk yang ahli untuk bagian itu. Saya menjajal sejumlah terapi yang ada di sini. Berhubung pergelangan tangan sedikit cedera akibat angkat beban yang terlalu berat, saya dianjurkan untuk melakukan terapi ini. Saya diajari beberapa gerakan dan latihan yang sesuai dengan kondisi pergelangan tangan yang sedang cedera bersama seorang terapis senior. 7, 8, 9, relax. Sekarang bawa ke belakang. Tarik. Nah, ini terbatasnya Mas. Iya. Ini salah satunya. Kerasa ya? Beda ya ininya ya? Tuh, dan sisi kanannya lebih nyangkut. Makanya penting banget kita untuk tahu dulu kira-kira permasalahannya di mana, cederanya di mana, apa yang dirasa keluhannya, supaya nanti kita bisa melihat kira-kira treatment atau pengobatan apa yang cocok dan dengan siapa. Ya.